seri khotbah eksposisi dari surat 1 Korintus, dan hari ini kita tiba di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Kita akan membahas sampai saya tambahkan satu ayat lagi sampai pasal 11 ayat 1. Jadi ketika saya mempelajari bagian ini, pasal 11 ayat 1 lebih tepat masuk ke dalam perikop dari ayat 23 pasal 10. Jadi kita akan membaca dan memfokuskan kepada bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, saya beri judul Lakukanlah yang berguna dan yang membangun. Bapak Ibu dan saudara-saudara, waktu tahun pertama kami tinggal di Kamboja, keluarga kami bergumul dengan kondisi kesehatan, khususnya anak-anak kami. Pada waktu itu kami baru punya 2 putri, Febe dan Francis. Jadi Febe waktu kami ke Kamboja itu umur hampir 3 tahun, Francis sekitar 6 bulan, 7 bulan. Harus beradaptasi. Kami tidak tahu berbahasa Kamboja, masih belajar pada waktu itu. Bayangkan ketika anak sakit mau menjelaskan ke dokter, itu stres ya. Belum lagi memang skill medis oleh para medis di sana itu juga masih belum well trained ya, seperti yang kita biasa lihat, atau paling tidak kalau kita bandingkan dengan Indonesia pada waktu itu. Nah, jadi ini membawa stres tersendiri. Puji Tuhan, kami diperkenalkan dengan teman-teman sesama warga Indonesia yang di Kamboja, yang Kristen juga. Ada beberapa dari mereka juga misionaris, kepada satu dokter orang Indonesia dan Kristen juga. Dokter Ronald kalau tidak salah, itu siapa namanya, saya lupa. Tapi dokter ini dipakai luar biasa. Jadi dia datang, kami dengan leluasa menjelaskan kondisi anak-anak. Dia juga tahu anak-anak Indonesia datang dari background seperti apa. Dia berikan obat yang tepat, dan dia juga familiar dengan penyakit-penyakit tropis di Kamboja. Nah, kami tentu sangat berterima kasih dan bersyukur. Dan ketika tahu rupanya kantornya tidak terlalu jauh dari rumah tempat tinggal kami undanglah, Pak Dokter, mari ke rumah kita makan siang bersama-sama. Nah, kami menghidangkan sup bernebon kaki babi. Wah, enak ya. Yang dari Manado itu udah langsung mungkin menetes tuh kalau saya mengajak membayangkan ya. Ikan patin, sambal balado. Wah. Jadi kita pikir orang Indonesia mungkin dia kangen masakan-masakan Indonesia ya. Kita sebagai tanda terima kasih kami undang dan makan. Nah, sudah datang, duduk di meja makan, kami berdoa. Selesai berdoa, Pak Dokter, mari silakan ambil makanannya. Kami lihat, kok ragu-ragu dokternya ini ya. Yang pasti kan dia Kristen nih ya. Jadi kalau kita kasih babi, harusnya dia semangat nih. Bapak Ibu, ternyata belakangan kami tahu Pak Dokter ini Kristen, tapi Advent. Tahu ya, siapa tahu orang Advent tidak Kristen tapi tidak makan daging babi. Aduh, cilaka kita bilang. Kita maksud hati mau melayani, membuat dia senang, berterima kasih, ternyata kita suguhkan daging yang kita pikir enak ini, ternyata tidak bisa makan karena ya aturan mereka di dalam grup ini. Itu pengalaman yang tidak bisa kami lupakan. Kapan kami teringat dari cerita, pasti ketawa-ketawa lagi. Gitu. Yang penting yang ada ikan ya, jadi masih bisa makan dan kita masih melanjutkan fellowship. Lalu kadang-kadang kami bertemu juga kalau ada acara-acara di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh. Lalu disajikan makan di situ. Nah, saya ingat tuh istrinya orang Filipina tapi Advent juga. Bisa kalau kita makan bersama di KBRI, dia wajahnya gembira dan senang. Kalau aman.
Tidak ada masalah ini karena di KBRI, karena pasti ada orang Islam di situ dan tidak mungkin disajikan yang makanan berbagi gitu ya. Jadi ini aman, kita makan semua katanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, merenungkan kisah ini bagi saya pribadi dan kita semua seharusnya yang sudah berada dalam Kristus dan dimerdekakan dari segala macam hukum agama buatan manusia, tanda petik, tidak lain yang muncul itu adalah rasa bersyukur. Karena tidak ada aturan yang membatasi kita memakan apa saja. Kita nyanyi lagu-lagu apa? This is my father's world. Ya, dan Allah kita kan Allah yang baik. Kalau diciptakan dunia ini, ada kok yang tidak baik? Tidak ada. Jadi makan apa saja, gas. Gitu implikasinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi mengapa di dalam teks kita nanti yang kita baca itu ada muncul kalimat segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua berguna, tidak semua membangun. Tapi saya mulai dengan kalimat yang pertama. Mengapa segala sesuatu diperbolehkan atau orang Kristen berhak atas segala sesuatu? Jawabannya, karena orang Kristen memiliki kebebasan di dalam Kristus. Apa itu kebebasan Kristen? Kebebasan Kristen adalah kebebasan yang dimiliki seseorang karena ia telah berada dalam Kristus melalui iman kepadanya. Nah, orang tersebut terbebas dari perhambaan dosa. Akhir hidupnya, finalitas hidupnya itu tidak lagi ditentukan oleh perbuatannya sendiri, apakah dia sudah melanggar, sudah berdosa, atau bahkan juga tidak ditentukan oleh kebaikannya. Dia sudah saleh, dia sudah melakukan banyak tindakan-tindakan yang memberikan amal pahala kepada dia. Dia sudah rajin beribadah, rajin berpuasa, memberi persembahan dan seterusnya. Itu tidak lagi yang menentukan finalitasnya. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa dosa itu sepele. Oh, itu sangat serius konsekuensinya. Saya juga tidak bermaksud mengatakan bahwa kebaikan itu tidak perlu, tidak penting. Oh, itu bukti keselamatan kita. Jadi sangat perlu, sangat penting. Tetapi poinnya adalah bagi kita yang ada dalam Kristus, pelanggaran kita atau dosa kita dibereskan dan ditebus oleh Kristus di kayu salib. Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan, kita diselamatkan bahkan waktu kita masih berdosa. Jadi Tuhan tidak tunggu, oh sudah mengaku ya, sudah dibaptis ya, sudah pelayanan, sudah tidak lakukan dosa lagi, dicek semua, sekarang selamat. Alkitab memberikan statement yang sangat jelas, kita diselamatkan bahkan kita masih berdosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kegagalan manusia memenuhi tuntutan hukum Allah di dalam perjanjian kerja yang Tuhan dirikan bahkan sejak pertama kali manusia diciptakan dan Adam menjadi perwakilan kita, itu gagal dipenuhi. Dan penalti dari kegagalan itu adalah maut. Itu konsekuensinya. Kalau Adam berhasil, kalau kita berhasil memenuhi semua tuntutan itu, kita akan di-reward oleh kehidupan. Lakukanlah semua itu dan kamu pasti hidup. Kalau berhasil semuanya. Kelihatannya kita gagal, dan satu kegagalan itu membuat kita semua gagal. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi Adam yang pertama gagal. Puji Tuhan, ada Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ia memenuhi seluruh tuntutan hukum Allah, seluruh perjanjian kerja. Dia lakukan tuntutannya tanpa satu kesalahan sekalipun. Karena itu tidak ada penalti yang diberikan kepada dia. Bahkan dia memiliki reward dari ketaatannya itu. Kehidupan, kebenaran, itu semua ada di dalam Kristus. Jadi, ketika kita percaya kepada Kristus melalui iman, kita mendapatkan
apa yang dimiliki oleh Kristus karena kita melalui iman sudah bersatu dengan Kristus. Tapi kita mendapatkannya itu bukan sebagai usaha kita, tetapi anugerah, pemberian kita terima. Seperti kalau dua orang menikah, ya ada beberapa yang sudah menikah ini sebentar lagi ya. Nah kalau sudah menikah tuh, semua uang di akunnya suami jadi milik istri, dan semua akunnya istri, uang dalam akun banknya itu juga jadi miliknya suami. Semua propertinya milik satuan. Memang sekarang ada perjanjian pranikah gitu ya, bisa ini, bisa itu. Tapi itu bukan substansi pernikahan. Kita menjadi satu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi, bagi kita yang bersatu dengan Kristus, dan ilustrasi yang paling dekat menggambarkan kesatuan itu adalah pernikahan, satu laki-laki dan satu perempuan, maka semua yang dimiliki Kristus menjadi milik kita. Beruntung kita ya. Siapa yang celaka? Yesus. Karena kita punya apa? Nggak punya apa, kita bangkrut. Bukannya bangkrut, kita minus. Kita punya hukuman dosa. Dan itu semua ditimpahkan kepada dia dan dia tanggung di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi kita yang dalam Kristus, kita memiliki kebebasan Kristen. Tetapi kebebasan Kristen ini adalah kebebasan di dalam ikatan kepada Kristus sebagai Tuhan. Saya ulangi kalimat yang baik-baik. Kita bebas dalam Kristus, kita memiliki kebebasan, kita memiliki kemerdekaan, tapi kemerdekaan, kebebasan di dalam ikatan Kristus adalah Tuhan kita. Oleh karena itu, waktu kita bebas di dalam Kristus, kita juga sekaligus adalah hamba Kristus. Tapi kabar baiknya, kalau kita hamba Kristus, ujungnya adalah apa? Kehidupan kekal. Kita ahli waris surgawi bersama dia, karena kita sudah bersatu dengan dia. Kita diadopsi jadi anak-anak Allah. Sebaliknya, perhambaan di dalam dosa, kebebasan tanda petik melakukan dosa karena kita hamba dosa, bebas lakukan, no? Ujungnya apa? Maut, kematian kekal. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah bebas dalam Kristus, kita punya hak melakukan apa saja, makan apa saja. Tidak ada lagi aturan-aturan yang membuat kita tambah saleh atau kurang saleh, berdosa atau tidak berdosa. Itu tidak mempengaruhi kita. Tetapi kebebasan ini dibuktikan keabsahannya, bukan sebagai penyebab keabsahannya, dibuktikan keabsahannya melalui kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu buktinya kita sudah diwaskan, kita sudah diselamatkan. Bukan supaya kita selamat, bukan supaya kita merdeka. Dan kasih kepada Tuhan dan sesama itu akan membangun, bukan membinasakan. Kasih itu akan mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Kasih itu sabar dan bisa mengontrol diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di awal teks ini kita akan bertemu dengan kebenaran bahwa walaupun bagi orang Kristen segala sesuatu diperbolehkan, makanan, baru lagi hari-hari lebih spesial daripada hari yang lain, tetapi tidak semua berguna dan membangun, baik terhadap sesama maupun diri kita sendiri. Nah, inilah yang membingkai kebebasan Kristen kita. Selain tentunya bahwa segala hal yang kita lakukan, motifnya adalah untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, agak panjang sedikit pendahuluannya, tapi saya harap ini meletakkan ground sebelum kita membaca
teks firman Tuhan dan menguraikannya di dalam khotbah. Mari saya ajak kita berdiri semua, kita membaca firman Tuhan yang diberikan kepada kita Jemaat Gereja Cepel Kupang pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai pasal 11 ayat 1. Firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi tidak semua membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memeriksanya, karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang mencela aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Karena itu, baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu membuat orang tersandung, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka diselamatkan. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini firman Tuhan bagi kita, Jemaat Gereja Cepel Kupang, pada pagi hari ini. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur Engkau berikan kepada kami sebagai jemaat sekali lagi pada hari ini. Firman-Mu akan dikhotbahkan, tolonglah supaya kami bisa memahaminya. Berikanlah kami kekuatan, hikmat, konsentrasi. Dan hamba-Mu yang dipercayakan mimbar ini untuk berkhotbah, Tuhan topanglah supaya khotbah ini sungguh-sungguh seturut kebenaran-Mu. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk teks hari ini saya punya 3 pertanyaan. Apa saja pertanyaannya? Mari kita lihat. Yang pertama, mengapa tidak semua hal berguna dan membangun? Yang kedua, mengapa keberatan nurani orang lain membatasi kebebasan Kristen kita? Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya dan apa tujuannya orang percaya mempraktekkan kebebasan Kristennya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penting untuk sekali lagi kita mengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Bapa surgawi kita. Dialah penciptanya. Dan karena Dia adalah Allah yang baik, maka segala yang diciptakannya tentu adalah baik juga. Tidak mungkin dari pohon yang baik keluar buah yang asam, ya. Itu baru pohon saja. Bayangkan, ini Allah yang tidak ada noda kejahatan, celah di dalam dirinya. Apa pertanyaan paling ekstrim yang bisa kita ajukan? Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, kalau Tuhan ciptakan semua baik, termasuk itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan buahnya, itu baik kok juga.
Ada yang pernah tanya itu? Ada yang pernah tanya anak murid di kelas, bapak ibu guru? Atau ada yang pernah tanyakan sendiri? Apa jawabannya? Jawabannya baik. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang jahat. Kalau baik, kenapa tuh Adam dan Hawa waktu bangun makan terus mati, berdosa, hukuman maut? Bapak dan saudara-saudara, poinnya adalah Allah melarang mereka makan. Allah membatasi mereka di dalam kedaulatannya. Kamu ciptaan, ada batasnya. Kalau saya bilang tidak, itu artinya tidak. Sesimpel itu, sesimpel itu. Jadi waktu mereka makan, kalau mereka berdosa, bukan karena buah itu mengandung dosa di dalam buah itu, tapi karena mereka melanggar perintah Tuhan. Jadi substansi dosa di dalam sikap hati dan tindakan memberontak kepada Allah, melanggar apa yang Allah larang, melanggar melewati batasan yang ditetapkan Allah bagi kita, bukan di dalam pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan buahnya. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika kita diundang makan oleh siapa saja, kita tidak perlu lakukan pengecekan, ya. Apakah daging yang dihidangkan halal atau tidak? Karena bagi kita, dari lagi itu yang ada dalam Kristus, kita tidak perlu tanya, bagaimana itu disembelih? Sudah baca dulu aku tadi sebelum dipotong itu. Karena ada orang tertentu, ada kepercayaan tertentu, kalau tidak dibaca doanya, itu jadi najis. Walaupun enak. Dan masuk kategori halal. Dan ada certain cara-cara tertentu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak perlu kita tanyakan itu, karena memang tidak ada hukumnya bagi kita. Tetapi tentu tidak masalah jika kalau kita tanya dan alasannya itu preferensi pribadi. Karena kita tidak bisa larang orang, no? Ada orang yang lebih suka daging ini, daging itu, maka dia tanya, daging mana? Saya pilih itu, ya. Daging apa? Saya pilih itu. Kalau preferensinya itu. Atau dia tanya, karena alasan higienitas dia mau cek. Tadi cara potongnya bersiko, dia masak baik-baik atau tidak, karena dia concern dengan higienitasnya. Kalau dia makan sesuatu yang tidak hygiene, bisa membuat dia sakit. Lalu karena dia sakit, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Bagi saya ini pertanyaan yang valid untuk ditanyakan. Tetapi pertanyaannya bukan lagi apakah itu halal atau tidak halal. Kalau saya makan, saya berdosa atau tidak, membuat saya dihukum Tuhan atau tidak. Bukan di sana poinnya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini penting kita ingat sebelum kita merespon pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan ini. Nah, mari kita jawab pertanyaan yang pertama. Mengapa tidak semua berguna dan membangun? Satu, kita lihat berarti bagian ini menjawab masalah alasan bahwa tidak semua yang kita lakukan itu berguna dan membangun. Menjawab pertanyaan ini tidak bisa dipisahkan dengan kondisi bahwa kita manusia, termasuk orang Kristen, telah jatuh di dalam dosa. Sebagai orang Kristen, motor kita masih pendosa. Tapi pendosa yang sudah, yang sedang, dan akan diselamatkan. Saya ulang kalimat ini, kita pendosa, tapi sudah,
sedang dan akan diselamatkan. Kalau ada yang bertanya lebih lanjut, sampai jumpa di kelas tanya jawab nanti. Apa maksudnya Pak Pendeta bilang? Jadi Bapak dan saudara-saudara, kita adalah pendosa, tapi kita juga sedang disucikan saat ini. Kita sudah diselamatkan oleh Kristus melalui iman kepadanya. Kita sedang disucikan oleh Roh Kudus, dan nanti waktu Kristus datang kita akan menerima secara penuh keselamatan itu, dan natur dosa kita digantikan dengan tubuh baru, tubuh kebangkitan. Bapak dan saudara-saudara, ketika manusia belum jatuh dalam dosa dan hidup di Taman Eden, taman yang Tuhan ciptakan langsung dengan tangannya sendiri. Bapak sudah pernah pergi ke taman apa yang paling indah selama hidup? Ke Jatim Park? Kemana lagi? Ke Kebun Raya Bogor? Kemana lagi? Bagus ya? Atau mungkin yang pernah pergi ke luar negeri, lihat lebih cantik lagi. Tapi orang Kupang bisa terlalu jauh. Lologama itu cantik sekali. Patungnya sih juga indah. Jalannya kurang mulus saja ya, tidak seperti di luar negeri. Tapi kalau mau tahan sedikit, fasilitas umum tidak terlalu bagus seperti tempat lain, itu indah sekali. Di dalam Taman Eden, dan ketika manusia belum berdosa, ada larangan? Sudah ada. Walaupun cuma satu. Tujuannya apa? Memproteksi manusia supaya tidak merusak dirinya dan kemudian merusak alam dan merusak relasinya sesama manusia dan dengan Tuhan. Jadi Bapak dan saudara-saudara, bayangkan, belum jatuh dalam dosa, hidup di Taman Eden, sudah ada yang Tuhan bilang, jangan buat itu ya, itu surat guna, kita membangun itu. Apalagi kita ketika sudah jatuh dalam dosa, hidup di antara orang berdosa, hidup di dunia yang sudah jatuh dan tercemari oleh dosa, bahkan terkutuk oleh dosa. Bayangkan, kalau Tuhan tidak mengingatkan kita, ini tidak berguna, ini tidak membangun. Kekacauan demi kekacauan akan semakin banyak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi pada prinsipnya bagi kita orang Kristen yang didiami oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu melahirbarukan kita, dia menyucikan kita, bahkan dia menuliskan firman Tuhan di nurani kita, itu sudah cukup. Maka itu Yeremia pernah tulis dalam pasal 31 ayat 33 sampai 34 begini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Oh, kalau kita tidak perlu ada khotbah tiap minggu, tidak perlu ajar lagi, tidak perlu PA lagi, tidak perlu saat dulu lagi, atau apa? Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa ayat ini kita perlu baca dan pahami dalam konteks bahwa ini adalah nubuatan akan pembaruan Israel. Sudah dimulai ketika Tuhan Yesus datang di dunia ini pertama kali, tetapi belum sepenuhnya. Already, but not yet. Jadi, prinsip segala sesuatu diperbolehkan, alias kita berhak sebagai orang Kristen melakukan segala sesuatu karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus, harus dipraktekkan di dalam kerangka bahwa selama kita masih dalam tubuh yang berdosa ini, hidup di antara orang berdosa, di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka tidak semua berguna, tidak semua membangun. Jadi kiranya ini menolong kita melihat alasan kenapa Rasul Paulus mengatakan di dalam perikop ini,
Segala sesuatu boleh, kamu punya hak, tapi tidak semua membangun. Segala sesuatu boleh, tapi tidak semua berguna, tidak semua membangun. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kiranya alasan ini menolong kita melihat konteks. Yang kedua, pertanyaannya, mengapa keberatan nurani orang lain membatasi kebebasan Kristiani kita? Dalam teks kita pagi ini, kita melihat Paulus mengangkat kasus ketika ada sekelompok orang Kristen diundang makan oleh orang yang tidak percaya. Kemungkinan besar itu di rumahnya, bukan di kuil, ya. Lalu salah satu dari mereka, orang percaya itu, mengatakan, itu persembahan berhala. Apa intensinya? Ya jangan makan. Waktu dia bilang seperti itu, ya. Apa nasihat Paulus bagi orang yang mungkin kita sudah beres dengan itu, ya makan saja, ya. Tapi Paulus kasih nasihat, kalau ada saudaramu yang seperti itu, jangan memakannya, karena keberatan nurani saudara tersebut. Bapak Ibu masih ingat di awal Maret, waktu kita membahas pasal 8 dari seri eksposisi kitab 1 Korintus ini, ada pasal 8, itu judulnya saya beri, kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan. Nah, di dalam khotbah itu saya sudah membahas tentang adanya orang-orang percaya yang lemah nuraninya. Pertanyaannya, mengapa ada orang percaya yang lemah hati nuraninya? Karena faktanya tidak semua orang percaya bisa segera percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah satu-satunya saja di dalam hidupnya. Walaupun secara teologis kita tahu dari Alkitab bahwa Kudus melahirbarukan seseorang, tetapi tetap ada elemen psikologis manusia, termasuk orang percaya itu, yang terpengaruh hal-hal dari masa lalunya yang membentuk kepribadiannya. Jadi kalau dijawab secara psikologis, mengapa ada orang Kristen sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sudah beriman kepada Kristus, tapi masih lemah nuraninya? Jika dijawab secara psikologis, karena disebabkan struktur kejiwaannya yang dibentuk dan dipengaruhi oleh dosa masa lalu, pengalaman hidup yang dia jalani, baik yang positif, apalagi yang negatif, apalagi kalau itu menjadi trauma, pendidikan yang dijalani, lingkungan yang membentuk dia, dan worldview, cara pandang, sistem kepercayaan sebelumnya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ini membentuk seseorang. Itu panjang waktunya sampai ke titik itu. Jadi ketika dia bertobat, itu juga butuh waktu untuk memproses, untuk menata ulang pikiran, perasaan. Oleh karena itu, kita perlu menggandeng psikologi. Teologi perlu bergandeng tangan dengan psikologi. Hamba Tuhan perlu bergandeng tangan dengan konselor, dengan psikiatris, dengan psikolog. Tentu yang Kristen, ya, untuk kita terus bertumbuh bersama-sama sebagai orang Kristen yang dewasa. Bapak dan saudara-saudara, bagi orang percaya demikian, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, mereka percaya bagaimana? Ini mengandung kekuatan, dipengaruhi, diisi kekuatan dari berhala yang kepada berhala itu dipersembahkan. Jika orang Kristen memakannya, maka tubuh dan kerohaniannya akan dipengaruhi, mungkin membawa sial, bad luck, bahkan tubuhnya, hidupnya dinajiskan kalau dia makan itu. Karena itu, jika ia melihat ada saudara Kristen yang lain makan makanan persembahan berhala tersebut, hati nuraninya terganggu, tersandung, bahkan binasa. Jadi ada saudara-saudara kita yang masih seperti itu. Tentu idealnya tidak demikian. Idealnya dia bertumbuh makin dewasa, sehingga dia tidak diperbudak oleh masa lalunya. Tapi kadang-kadang ada orang yang butuh waktu lebih panjang
karena masa lalunya juga mungkin lebih complicated daripada kita, kepribadiannya dan seterusnya. Jadi sebagai orang Kristen, apa respon kita? Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan pengendalian diri, dibutuhkan mengutamakan saudara kita yang lemah ini supaya mereka tidak tersandung dan binasa. Jadi kalau ada orang Kristen yang tahu kebenaran ini, sudah diberitahu oleh saudaranya yang keberatan, dia masih gas saja makan. Nah, ini yang Paulus katakan dalam teks yang kita baca itu, dia berdosa kepada Kristus karena Kristus mengasihi saudaranya itu, Kristus mati untuk dia, tapi dia egois, tidak memperhatikan keadaannya, dia lakukan saja sehingga saudaranya tersandung dan binasa. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kebebasan Kristen kita jika dipraktekkan secara egois dan mencari keuntungan diri sendiri, enak di dalam Kristen, kan kita bebas lakukan apa saja. Kepastian keselamatan kita sudah, masalah kita sudah dibereskan oleh Kristus. Bayangkan itu. Tapi kalau kebebasan itu kita praktekkan secara egois dan mencari keuntungan diri sendiri, itu membahayakan orang lain. Itu bukan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari refleksikan poin kebenaran ini dan lihat apa relevansinya dengan kehidupan kita. Masing-masing kita unik konteks hidup kita. Lagu misalnya, ada orang yang begitu tidak bisa hidup tanpa lagu. Ada yang santai aja, ada lagu, semua lagu nggak apa-apa, ya. Nggak mau pakaian. Ada orang yang begitu simple berpakaian. Ada yang mau pergi gereja, mau pergi pesta bisa 3 kali, 4 kali, cuma nggak cocok, ganti lagi, seterusnya. Kita bisa beda-beda konteksnya. Makanan, minuman, film yang kita tonton, game online yang kita mainkan. Pertanyaannya, waktu kita melakukan semua itu, apakah ada saudara seiman atau bahkan tidak seiman dengan kita yang bisa tersandung, terhambat datang kepada Kristus, bahkan binasa karena cara kita mempraktekkan kebebasan Kristen kita? Aspeknya bisa macam-macam. Bapak Ibu bisa balik, ini menjadi PR kita untuk tanya, lagu yang saya dengarkan, musik yang saya putar, dan seterusnya. Yang ketiga, mari kita respon pertanyaan yang ketiga. Bagaimana seharusnya dan apa tujuannya orang percaya mempraktekkan kebebasan Kristianinya? Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi kita akan melihat cara dan tujuan mempraktekkan kebebasan atau hak Kristen kita. Bagi Paulus, yang penting dan prinsip dalam teks ini bukan sekedar dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kamu punya hak, segala sesuatu diperbolehkan. Atau pengetahuan yang membuat kita sebagai orang Kristen, saya bisa lakukan semua itu. Tetapi prinsip yang ditekankan oleh Rasul Paulus di sini adalah tentang melakukan atau mempraktekkan kasih di dalam kebebasan Kristen kita. Kita telah dibebaskan Kristus, tapi kebebasan tersebut adalah untuk mengasihi. Dan wujud konkret kasih dalam teks ini, tentu wujud konkret kasih banyak sekali bentuknya dalam Alkitab, tapi dalam teks ini yang kita lihat mendahulukan orang lain. Bagaimana kasih yang dipraktekkan itu membangun jembatan sehingga kita bisa berrelasi dengan orang lain, bukan membuat dia tersandung, sakit hati, marah, kecewa, dan seterusnya. Agar apa? Orang tersebut bisa mendapat manfaat sebesar-besarnya, yaitu apa? Keselamatan mereka. Dan jika ini terjadi, pasti kemuliaan akan kembali dinaikkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, cara mempraktekkan kebebasan Kristiani
Apa yang dikatakan di dalam teks ini? Yang pertama, lakukanlah yang berguna dan membangun. Ayat 23. Jika tujuan hidup kita untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Ini jawaban dari Katekismus Westminster nomor 1 ya. Sungguh-sungguh tertanam kuat dalam pikiran dan hati kita, maka keputusan apapun yang akan kita ambil, perbuatan apapun yang akan kita lakukan, itu akan diukur, diseleksi, bahkan dievaluasi kalau sudah dilakukan dengan apa tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Memuliakan Allah, menikmati Allah selama-lamanya. Nah, kita akan cek, ini akan memuliakan Allah atau tidak? Waktu saya lakukan ini, saya bisa nikmati Allah atau tidak? Atau saya jadi malah rasa bersalah, lalu kemudian relasi saya dengan Tuhan merenggang, menjauh. Kalau kita merasa salah sama orang, kita gampang kok datang sama dia dekat-dekat. Gak bisa. Apalagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, konsekuensi logisnya, kalau kita tahu tujuan hidup kita, maka apa yang kita lakukan yang berguna. Apa yang kita lakukan yang membangun, bukan hanya diri kita sendiri, tapi orang lain di sekitar kita, dan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita melihat hubungan suami istri, kalau mereka mengasihi Tuhan lebih dari pasangannya. Jadi suami mengasihi Tuhan lebih dari dia mengasihi istrinya, istri mengasihi Tuhan lebih daripada suaminya. Ini yang seharusnya terjadi dalam pernikahan Kristen. Kalau diputar, suami lebih dahulu, istri lebih dari Tuhan, maka terjadi pemberhalaan. Apa side efeknya kalau terjadi pemberhalaan? Pasti kacau. Tapi kalau Tuhan yang diutama, Tuhan yang prioritas yang pertama, side efeknya apa? Efek samping. Kita nggak usah kerja keras terlalu banyak, ya. Maka di antara suami istri itu akan ada relasi yang sehat, harmonis. Jadi kalau ada orang punya masalah relasi terus datang konseling, poin yang pertama cek bagaimana relasi suami ke Tuhan, istri ke Tuhan. Kalau tidak beres, lalu kita mulai dengan terapi ini, terapi itu, sesi ini, sesi itu sangat rapuh dan akan hancur kembali. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika suami istri mengasihi Tuhan lebih daripada pasangannya, relasinya akan sehat. Dan relasi yang sehat ini akan ada kekuatan, energi, kasih yang dia bisa salurkan ke anak-anaknya. Ini akan terkait dengan parenting, dengan kualitas relasi kita ke anak-anak. Tentu tidak berarti kita tidak perlu belajar ini, tidak perlu belajar itu. Kita perlu belajar, tapi poin dasarnya, apakah kita sudah miliki? Apa tujuan hidup kita dan kita lakukan itu? Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan terkait poin ini? Evaluasi motif kita melakukan hal-hal yang kita sukai selama ini. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun diri sendiri dan orang lain? Cek, uji, introspeksi. Yang kedua, bagaimana kita melakukan kebebasan kita, mempraktekkan kebebasan kita. Di dalam teks kitab 24 dikatakan, jangan mencari keuntungan sendiri, tapi keuntungan orang lain. Kebebasan kita atau hak-hak yang kita miliki membuat kita bisa melakukan apa saja, tapi bukan mencari kesenangan sendiri. Di dalam kebebasan kita tersebut, apakah kita memikirkan
dan mempertimbangkan hal ini. Bermanfaatkah pada orang lain di sekitar kita? Dan kalau kita menyadari apa itu kebebasan Kristen dengan benar, maka harus dipraktekkan dengan cara demikian. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tim penatua itu sedang belajar satu bahan, dan pelajaran satu itu menarik. Kita belajar dari Yeremia pasal 29. Nah, di Yeremia 29 ayat 29, Tuhan memberi perintah agar orang Israel mengusahakan kejahatan kota Babel di mana mereka dibuang. Sebenarnya firman ini waktu diberikan itu ada dalam konteks meresponi ketegangan antara strategi orang Babel yang mau menghapus, mengaburkan identitas rohani orang Israel. Kita lihat contohnya secara praktis dilakukan kepada Daniel dan teman-temannya. Jadi mereka diajak, ayo masuk sini, ayo bekerja, makan semua yang kami makan, nikmati semua yang kami nikmati, lakukan semua yang kami lakukan. Tujuannya agar Israel lupa siapa dia sebagai umat Tuhan. Di sisi lain, ada orang Israel, ada nabi-nabi palsu yang menyampaikan katanya firman dari Tuhan, padahal bukan. Jangan, kita harus mengisolasi diri. Kalau kita pergi ke kota Babel, kita pergi sana buat cari uang sah, dapat uang sebanyak-banyaknya, untung sebanyak-banyaknya, balik lagi supaya kita tidak dikotori, dinajiskan melalui pergaulan itu. Firman yang datang lewat Yeremia, nabi yang sejati, usahakan kejahatan kota itu, interaksi di sana, lakukan hal yang mendatangkan kebaikan dari kota Babel. Tapi ingat, kau umatku, jangan sampai lupa identitasmu. Hidup seperti nilai-nilai firman Tuhan. Bapak Ibu, orang Israel yang dibuang itu skillful worker, orang-orang pintar, keluarga terpelajar, orang kaya, punya modal waktu mereka diangkut. Bayangkan, kalau satu masyarakat ada orang seperti ini, orang-orang tidak lihat peluang, dia lihat, dia ambil. Dan dengan begitu gampang, effort yang sangat sedikit, dia bisa kumpulkan kekayaan. Kalau dalam satu kota, yang persoalan miskinnya tidak tinggi, karena mungkin kota itu belum terlalu berkembang, dan seterusnya, tapi ada sumber daya dan resources yang luar biasa. Gampang kan? Kita jadi kaya di situ, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kita punya tahu, kita punya skill, kita punya koneksi, dan seterusnya. Tapi apa setelah itu? Oh, kita bangun benteng, batasi interaksi. Duit boleh masuk, orang jangan. Misalnya begitu ya. Bukan itu yang dimaksudkan oleh firman ini. Usahakanlah kalian kota di mana kalian aku buang. Israel harus berinteraksi dengan orang Babel, membawa kesejahteraan bagi kota tersebut, berkontribusi nyata. Dan ini membuka jalan mereka bisa bersaksi dengan efektif, membangun jembatan, membawa keselamatan kepada mereka. Dan kalau terjadi kesejahteraan di kota itu, maka itu akan membawa kesejahteraan bukan hanya Babel, tapi otomatis kepada mereka juga. Dan saya pikir ini prinsip Kristen yang harus ada di dalam diri setiap kita, Jemaat Christ Chapel Kupang. Maka kita sekarang ada di Kupang ya. Mungkin kalau Om cuma datang sebentar saya untuk pulang Bandung lagi, tapi sebagian besar kita tinggal di Kupang, bekerja di Kupang, belajar di Kupang, berkeluarga di Kupang. Masih evaluasi motif kita, bekerja di sini, hidup di sini, bersosialisasi di sini, termasuk melayani juga di Kupang. Apakah kita cuma datang, kerja, dapat gaji, dapat untung, beres? Ataukah kita melakukan yang berguna, yang membangun, membawa kesejahteraan bagi kota Kupang? Maka evaluasi motif kita.
ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan menjadi batu sandungan, tapi menyenangkan hati semua orang. Ayat 32 sampai 33. Sekali lagi, prinsipnya bukan berarti apa yang kita buat itu ditentukan oleh orang lain. Bukan. Tetapi prinsipnya, apa yang kita buat, apakah itu bermanfaat bagi orang lain dan membawanya makin dekat kepada keselamatan, kalau dia belum percaya, makin bertumbuh dalam keselamatan bagi yang sudah percaya. Saya ulang kalimat ini, penting sekali ya. Bukan, jangan khawatir ya, bukan berarti orang itu yang menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, bukan. Tapi apakah yang kita lakukan bermanfaat buat dia, membangun dia, membawa keselamatan bagi dia, maka kita menjadi orang yang tahu kita bukan driven by others, tapi God's driven us, drive us. Oke, Bapak Ibu, di rumah kami sekarang ada anak keempat, namanya Bluey. Bercanda, ini anjing maksudnya, ada anjing di rumah kami. Nah, ada fenomena menarik tuh, kalau orang datang ke rumah kami, dia akan gonggong ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak. Kita bilang, kenapa dong digonggong, ada yang tidak. Nah, kadang-kadang kami bercanda. Kalau sudah dekat sama orang datang itu, kami tanya, om, kakak, atau siapa gitu ya, suka makan daging anjing kok? Kalau bilang iya, itu sudah masalah. Kenapa digonggong? Nggak tahu, tidak juga ya. Dan ada yang tidak mana nggak boleh digonggong. Tapi poinnya adalah di Indonesia ini ada dua kategori pencinta anjing. Gitu ya. Satu dia penyayang anjing, satu dia penikmat anjing. Daging anjing maksudnya ya. Saya tahu di sini banyak nih penikmat daging anjing ya. Apalagi orang Toraja itu, wah ya. Nah, Bapak Ibu, anak-anak kami itu pencinta anjing kategori 1. Ada dua kategori tadi ya. Dan bahkan waktu mereka besar-besar, mereka tahu papanya itu ternyata kombinasi kategori 1 dan 2. Waduh, waktu mereka sudah tahu itu sudah bisa membuat petisi gitu. Saya dibikin pencitrus, tapi janji saya boleh lagi makan daging anjing. Tapi saya kasih footnote, kalau sama-sama kalian ya, kalau kalian tidak ada masih boleh. Ini bercanda. Bapak Ibu, makan anjing tidak masalah bagi saya, bagi orang Kristen. Tapi mungkin ada orang-orang tertentu yang entah bagaimana enggak gitu. Bagaimana respon Kristen kita terhadap situasi seperti ini? Jika kita diperhadapkan dengan situasi demikian, pilihan apa yang kita dahulukan? Kenapa aku motor-motor saya? Anak kecil juga motor-motor papanya. Ini enak lagi ini. Ataukah kita bisa bilang, oke, kalau ini tidak nyaman bagimu, dan kamu mungkin belum sampai ke level bisa menerima, oke. Kenapa tidak? Dan kita bisa lihat dengan contoh-contoh yang lain. Situasi kita, konteks kita berbeda-beda. Tapi intinya, apakah kita mau hidup memutuskan melakukan apa yang tidak menjadi batu sandungan dan menyenangkan hati mereka? Tapi pertanyaannya, apa tujuannya kita mempraktekkan kebebasan itu? Maka dalam teks kita mendapatkan ada 3. Yang pertama, supaya orang yang tidak percaya diselamatkan, itu ayat 33. Yang kedua, kita lakukan dalam rangka memuridkan orang lain menjadi murid Kristus. Kita lihat itu dalam pasal 11. Ikutlah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Jadi tidak hanya sekedar kontrol dulu, tahan dulu, tapi ada suatu misi yang lebih besar waktu kita melakukan itu dalam rangka memuridkan sebagai murid Kristus. Dan yang ketiga tentunya dalam ayat 31, untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya akan tutup renungan ini dengan membaca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Firman Tuhan.
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi tidak titik, ya, koma, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita akan merespon undangan Tuhan. Perjamuan kudus akan dilayankan. Sakramen ini mengingatkan kita tentang karya Kristus menyelamatkan kita di kayu salib. Itu praktek dan bukti konkret kehidupan yang tidak egois, mengutamakan orang lain, melakukan yang berguna dan membangun, dan puncaknya memuliakan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tolonglah kami menghidupinya sehari-hari. Tolonglah kami melakukan hal yang berguna, yang membangun sesama kami dan diri kami, yang pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau sudah menyelamatkan kami dari kematian, membebaskan kami dari ikatan dosa. Tapi itu semua kami hidupi di dalam ketaatan. Kristus adalah Tuhan kami satu-satunya. Dan Tuhan ini menghendaki kami mengasihi Engkau dan sesama kami. Ya Tuhan, berkatilah juga perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Biarlah berjalan baik dan kami sekali lagi menikmati kasih karunia-Mu diperagakan, dan biarlah ini meneguhkan kami berjalan di muka bumi ini sebagai saksi-Mu dengan kekuatan dari Tuhan. Dengarlah doa kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.